artinya betul ya, peran LKS, Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah ini adalah untuk memeratakan perekonomian antara yang memiliki ekonominya tinggi dengan ekonominya yang rendah. Dan juga kalau nggak salah tuh di beberapa perbankan dan asuransi syariah tuh banyak beberapa akadnya QORT ya, Teh Okti, utang piutang tanpa bunga tentunya ya. Utang piutang tanpa bunga yang mana jelas kalau bunga kan tidak diperkenankan di ekonomi syariah. Tapi sayangnya juga perkembangan ekonomi syariah ataupun keuangan syariah, perbankan syariah itu memang nggak besar. Dan kalau secara proporsi pangsa pasar pun itu di tahun 2020 pun baru di angka 6%. Bandingkan dengan ekonomi ataupun perbankan konvensional mencapai 94%. Dan ya itu pangsa pasar tuh sangat-sangat rendah gitu. Ini ada nggak sih dari Teh Okti pandangan kenapa sih ekonomi ataupun di sektor-sektor syariah ini belum berkembang semasif yang konvensional? Ada nggak sih Teh? Kira-kira kenapa? Kalau Bank Syariah sendiri sih, kalau menurut saya bagus ya Pak ya, bahkan saya dulu juga penelitiannya di Bank Syariah Pak. Yeah. Dan bagus banget Bank Syariah soalnya waktu pas krisis ekonomi itu kan semua sektor turun tapi yang bertahan cuman Bank Syariah karena dia itu tidak mengikuti sistem bunga ya Pak ya. Yeah. Nah, jadi sistemnya itu transaksi jual beli. Kalau misalnya dikira kenapa Bank Syariah itu enggak secepat perkembangannya dengan bank konvensional, karena kalau yang saya lihat itu Bank Syariah itu menerapkan, kalau misalnya dari pembiayaan ya Pak ya, menerapkan prinsip kehati-hatian gitu. Jadi ketika bank meminjamkan modal atau uang kepada nasabah, itu tuh memang hati-hati gitu. Jadi perbedaannya kayak gini Pak, kayak misalnya kita pinjam ke bank konven, yang pertama ditanya kan pasti berapa pinjamnya. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya di bank syariah, itu kalau misalnya kita mau pinjam pembiayaan, itu ditanya untuk apa? Yeah. Untuk membangun rumah, untuk membeli motor, untuk membangun modal usaha, atau untuk apa gitu. Karena itu jadi agak susah gitu. Sebenarnya dari bank syariah sendiri asetnya besar Pak, besar gitu. Saya juga waktu itu penelitian kenapa bank syariah asetnya besar tapi kayak perputaran modalnya itu kecil karena memang dari prinsip kehati-hatiannya itu Pak. Okay. Gitu. Kalau misalnya bank konven, kayak misalnya kita pinjam ya Pak ya, kan bunganya floating gitu, mengambang gitu, jadi sesuai dengan pergerakan bunga tiap bulannya gitu. Jadi ketika bunga segini, kita harus bayar segini gitu. Tapi kalau misalnya di bank syariah itu, dia tuh kan jadi terhindar dari goror gitu. Jadi jelas waktu pas di akad gitu. Misalnya kita harga belinya 100 juta, harga jualnya misalnya 120 juta. Nah, 20 juta itu tuh marginnya gitu, dan marginnya untuk bank gitu sebagai penjual gitu. Yeah. Nah, itu tuh udah jelas di awal tuh, kayak misalnya jatuh temponya berapa, terus uang iurannya juga berapa gitu. Dan kalau misalnya macet, ya Pak ya, kalau misalnya macet, itu kan kalau di bank konven kan ya misalnya ada jaminan ya Pak ya, itu jaminannya jadi hak milik jadi milik bank ya, hak milik bank. Kayak misalnya kita ngejamin mobil misalnya, itu kan yang kita macet, udah bunganya bertambah, ya kurang jelas gitu berapa ya Pak ya. Terus mobilnya juga jaminannya diambil sama bank. Tapi kalau misalnya di bank syariah sendiri, itu tuh prosesnya lebih, ya istilahnya lebih halus gitu ya Pak ya, kayak misalnya sampai ke leasing gitu. Jadi jaminannya misalnya mobilnya dijaminin ya. Terus hutangnya misalnya yang belum dibayar 50 juta. Nah, misalnya harga mobil itu tuh kalau misalnya di leasing, dilelang.
maksud saya dilelang dapat 100 juta. Nah, 50 jutanya itu ke nasabahnya, nah 50 jutanya itu ke bank. Betul. Gitu. Jadi adil gitu. Betul. Kalau misalnya di bank tuh. Jadi kalau misalnya kenapa nggak berkembang secepat bank konven, karena memang bank syariah dalam memutar modalnya juga hati-hati gitu Pak, lebih hati-hati karena nggak semua orang atau nasabah bisa jujur dalam ininya gitu. Betul menarik. Teokti ini kalau saya simak tuh literasi syariahnya udah cukup mapan lah ya. Artinya by praktek langsung nih Teokti itu. By praktek langsung di lapangan. Kalau saya kan baca, kalau Teokti langsung by praktek langsung gitu. Di lapangan. Jadi penting ya, ternyata ada salah satu unsur kehati-hatian yang memang, kalau nggak salah, karena saya juga salah satu pelanggan setia Teh di Bank Syariah, dan kebetulan semua instrumen keuangan saya semua sudah disyariahkan Teh, dari bank, kemudian saya investasi juga di reksadana saya syariah, saham saya juga saham syariah, jadi memang instrumen keuangan saya portofolio semua syariah. Kecuali mungkin masih ada yang konvensional keperluan payroll di fakultas masih yang menggunakan konvensional. Tapi itu pun ketika masuk payroll ke saya langsung saya pindahkan ke yang syariah. Atau bahkan bukan dipindahkan, malah langsung habis saya tuh. Habis di sini dalam artian langsung ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Karena saya dan istri memang sepakat kalau keuangan tuh langsung harus habis. Artinya alis itu dialokasikan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, bukan untuk dikonsumsi ya. Artinya untuk dialokasikan ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Menarik nih Teokti mengenai perbankan syariah. Tapi ya tadi memang sayangnya belum banyak sebesar yang konvensional lah ya. Jauh banget gitu, 94% dibandingkan 6% di tahun 2020. Tapi insya Allah menuju ke arah sana ya Teh, apalagi BSI gitu ya, sudah besar. Ya betul, 3 bank besar BUMN, 3 bank besar jadi salah satu bank terbesar, kalau nggak salah tuh jadi urutan ketiga dari segi aset, total aset yang dimiliki di Indonesia. Artinya insya Allah menuju ke arah sana nih. Kalau menurut Teokti ngelihatnya gimana sih perspektif ekonomi ataupun perbankan syariah di Indonesia? Insya Allah cerah kah? Gimana nih pandangannya? Kalau menurut saya, yang saya lihat ya Pak ya, insya Allah cerah gitu untuk kedepannya. Karena saya lihat juga dari awal kayak kan pertama Bank Muamalat ya Pak ya, waktu pas sebelum krisis moneter mungkin ya Pak ya, itu sekarang sekarang udah banyak, bahkan pemerintah pun kayak lebih mendorong perekonomian syariah gitu, salah satunya dengan merger 3 bank BUMN. Gitu. Itu kan biar bank syariah itu memang meningkat dan besar gitu di Indonesia. Terus kalau bank syariah memang sekarang kan baru ya Pak ya, jadi kayak baru diangkat lagi mungkin ya. Sebenarnya dari dulu udah ada, cuman baru di obrolin gitu kan sekarang gitu. Ya, setelah BSI itu muncul ya, lahir BSI ini. Iya, dan itu tuh kayak ya kita juga kan kalau misalnya mau jadi expert atau misalnya jadi ahli kan harus bertahap gitu. Nah, Bank BSI juga kayak masih ini gitu bertahap untuk menjadi lebih baik gitu, dan kayak memang kalau sekarang tuh kayak dibanding bank konven gitu, kayak misalnya kemudahan transaksi ATM kayak gitu, bank syariah itu masih terbatas gitu Pak. Tapi saya yakin kok kedepannya bakal baik, jauh lebih baik, karena pemerintah juga kayak ngedukung gitu perekonomian syariah gitu. Oke, apalagi salah satunya kan sekarang wakil presiden memang di bidang ekonomi syariah ya. Ya, dulunya Dewan itu DPS. Betul, Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank syariah di Indonesia ya, Pak Ma'ruf Amin itu. Nah, memang perkembangan ekonomi syariah mudah-mudahan ya, kalau bukan kita sendiri ya siapa lagi ya sebenarnya gitu Teh. Banyak muslim gitu ya, muslim. Tapi sebenarnya bukan targetnya bukan hanya muslim saja Teh, benar ya? Sebenarnya. Banyak kok Pak, orang Chinese juga banyak ke bank syariah.
gitu. Okay. Ya maksudnya Jadi, yang nonis gitu. Jadi ada nggak sih yang menarik dari mengedukasi yang non muslim itu kok mau gitu ke syariah, apa sih background mereka gitu? Dasarnya Kalau biasanya. saya kebetulan belum pernah ngobrol langsung sama yang nonis kenapa pengen nabung atau misalnya lebih trust ke bank syariah gitu. Cuman yang saya lihat karena bank syariah kan keterbukaannya sih Pak. Terus dia tuh kalau misalnya ngasih benefit yang enggak ya adil gitu, enggak merugikan salah satu pihak gitu. Nah, contohnya untuk tabungan sendiri itu ada yang enggak ada biaya admin, Pak. Okay. Jadi kayak kalau kita nyimpan uang misalnya 10.000, ya udah 10.000 ada gitu sampai ini gitu berapapun gitu. Jadi kan kalau bank konven ada admin terus aja dipotong adminnya besar. Ya, jadi ya kalau bukan kita siapa lagi ya, Teh? Ya. Artinya yang masyarakat non muslim pun mendukung gitu. Perbankan syariah. Jadi kalau misalkan kita semua ini paling tidak kalau nggak punya rekening syariah, ya siapa lagi gitu ya? Siapa lagi nih yang mau mengembangkan? Karena kalau setiap saya baca kajian-kajian tentang ekonomi syariah, yang disinggung di latar belakang itu adalah potensi masyarakat muslim, Tapi coba lihat ke lapangan, benar nggak sih masyarakat muslimnya tahu ataupun engage? Jadi perlu dieksekusi bahwa potensi ini nyata gitu. Potensi ini real buat perbankan syariah. Tapi insya Allah kita menuju ke arah sana, betul tadi dikatakan Teh Okti, kita menuju ke arah sana, ingin jadi kiblat perekonomian syariah dunia gitu ya. Dari mulai ekonomi syariah, perbankan syariah, halal tourism juga, halal food juga, itu ingin segera digadang-gadang. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, halal food ini ataupun halal tourism itu indikatornya ternyata bukan di negara muslim yang tinggi, tapi di Thailand dan juga di Brazil. Seperti itu dari segi tourism, ya Brazil. Jadi ada indikator tertentu sih, artinya ya banyak ada indikator tertentu, tapi mereka sudah concern. Kenapa? Karena banyak turis-turis muslim yang berkunjung ke negara-negara mereka, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan lagi alasan kalau di Indonesia yang udah benar mayoritas negara muslim penduduknya belum mau menggerakkan perekonomian syariah, seperti itu. Oke, terima kasih nih teman-teman, sedikit saya sapa-sapa sedikit. Ini kalau boleh saya lihat masih 100 nih Teh Okti. 100, agak sedikit kaget. Saya juga apresiasi nih buat teman-teman yang masih join hadir di pagi hari ini. Kalau tadi saya iseng aja, saya mantau masih angka 100, ya mudah-mudahan mungkin karena Teh Oktinya nih pembawaannya menarik gitu ya. Pembawaannya menarik dan juga jelas gitu terhadap pembahasannya. Jadi itulah sedikit mengenai beberapa konsep ekonomi ataupun perbankan syariah. Sedikit saya sapa teman-teman, apakah masih berada di sini rekan-rekan semuanya? Masih join? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Masih join 100 gitu ya. Mungkin juga bisa jadi karena lihat senyum Teh Okti semua udah pada meleleh, mungkin bisa jadi gitu. Jadi ya apa namanya, jujur ini baru saya cek masih cukup banyak nih kehadiran teman-teman, terima kasih. Jadi banyak hal ya, bukan hanya sekedar apa namanya absensi, tapi lebih ke arah pembelajaran yang teman-teman peroleh dan juga pengalaman kerja. Karena bener nggak sih Teh, ini ketika dunia kuliah tuh ketika masuk dunia kerja tuh banyak hal-hal yang sebenarnya nggak kita pelajari di kampus ataupun dunia kuliah, ataupun ketika kerja tuh tiba-tiba kaget, nah kayak gini gitu. Ketika dunia kerja saya nggak pernah belajar sebelumnya. Kaget-kaget tertentu yang dirasakan ada nggak sih Teh? Artinya sebenarnya ketika dunia kampus gini tiba-tiba berbalik 180 derajat gitu, nggak Teh Okti yang rasakan ketika awal-awal?
Betul banget, Pak. Kalau itu betul banget. Makanya waktu pas saya masih berjuang mencari kerja, saya banyak latihan kayak misalnya, soalnya waktu itu kayak pernah ya Pak ya, saya jadi konsultan keuangan di konsultan. Bagian akuntansi nih bagi teman-teman kan sekarang jurusannya akuntansi, saya kasih sharing aja. Jadi waktu itu tuh saya interview, terus tes psikotes, terus yang terakhir itu saya disuruh ngerjain soal akuntansi gitu, dari waktu itu bikin jurnal umum dan jurnal besar gitu, sama ada soal brevet atau misalnya pajak gitu. Jadi dites dulu. Nah, waktu itu saya interview nih Pak, interview waktu itu. Katanya ini akuntansinya bisa, katanya, tapi kenapa soal pajaknya nggak dikerjain? Katanya gitu Pak. Emang di kuliah nggak belajar pajak? Katanya gitu. Ditanya, sama saya dijawab, enggak Bu, kata saya taunya cuma secara umum gitu. Oh gitu ya. Dah dari situ kan ya mungkin karena emang konsultan tuh lebih kayak ke pajak ya Pak, mungkin sama akuntansi harus bisa gitu. Jadi nggak ada panggilan lagi. Waktu itu padahal saya udah interview user. Dari situ juga saya les brevet Pak. Les brevet sempat berarti. Iya, cuman belum ujiannya, tinggal ujiannya. Oke. Oh gitu. Itu nih masukan buat teman-teman yang akuntansi, yang dari non akuntansi aja Teh Okti ikutan brevet gitu, penting. Jadi kalau anak-anak akuntansi nggak ikut brevet, pertanyaan besar tuh. Ya betul ya Teh Okti ya. Ditanya di rata-rata teman saya yang jurusan akuntansi juga, kalau misalnya dia ngelamar bagian accounting itu pasti dites dulu Pak. Kalau misalnya nggak disuruh kerjain soal ujian, itu mereka nanti pas di interview user ditanya dulu, kamu misalnya akuntansi kamu ngertinya apa, terus laporan tuh ada laporan apa aja gitu. Jadi kayak ditanyain lebih ke skillnya gitu, karena kalau di kerjaan tuh mereka tuh lebih mementingkan kita tuh bisa apa gitu, buat perusahaan tuh kita tuh bisa apa gitu. Kayak misalnya akuntansi, skillnya saya bisa buat laporan, dari laporan jurnal umum sampai ke akhir neraca kayak gitu. Nah itu dibuktikan gitu. Jadi ya buat teman-teman gitu dari sekarang, kayak misalnya tadi saya juga latihan Microsoft Excel gitu, kayak misalnya pivot table gitu, kayak gitu-gitu. Jangan cuman rumus tambah, bagi, kurang, jangan yang kayak gitu Pak. Jadi nanti pasti ditanyain, kamu bisanya kalau misalnya di bagian admin, bisanya Excel-nya sampai mana gitu. Rumus if bisa enggak, kayak gitu. Jadi lebih ke praktek ya Pak ya, kalau misalnya di kerjaan itu lebih ke praktek gitu. Jadi nggak butuh gitu misalnya apa pengertian akuntansi, nggak butuh gitu. Tapi butuh kita bisa apa gitu. Ya, betul. Ini juga yang tentunya masukan juga buat lembaga pendidikan ya, khususnya gitu Teh. Saya juga sengaja nanya ini insight. Kayak tadi contoh pajak, kalau di manajemen nggak belajar ya perpajakan. Kalau di ekonomi pembangunan masih ada sedikit perpajakan, kalau manajemen setahu saya enggak. Jadi bisa jadi insight juga nih buat prodi manajemen. Siapa tahu nanti saya ngobrol dengan Pak Heru, Pak Ardi kan sekarang di prodinya. Ternyata pajak juga penting itu buat mahasiswa manajemen, seperti itu pertama. Dan ini Teh Okti itu ngebocorinnya langsung di bidang akuntansinya, kan teman-teman di sini semua akuntansi gitu. Jadi kalau ketika dunia kerja ataupun melamar ditanya, ya minimal ditanya definisi dulu nggak tahu, apalagi teknisnya makin nggak bisa, udah gitu. Excel dan lain sebagainya. Artinya perlu juga nih, ternyata di dunia kampus bisa jadi salah kita juga di dunia kampus yang pendekatan praktiknya masih kurang gitu ya Teh Okti, karena bisa diakui lah, paling tidak diakui juga oleh, paling tidak saya pribadi ya, saya nggak bilang umum, masih ada beberapa praktik yang mungkin agak sedikit kurang. Misalkan kayak di akuntansi kurangnya tentang misalkan pengaplikasian di Excel ataupun software akuntansi lainnya, karena ternyata yang diperlukan di dunia kerja langsung ketika praktik penggunaan beberapa tools tersebut, berarti ya Teh Okti, seperti itu. Saya juga pengen
kasih masukan atau saran ya Pak ya, mungkin sekarang udah kayak jauh lebih baik gitu ya Pak, kan adik Okti juga di Unpas jurusan manajemen gitu kan. Dia tuh sekarang udah kayak mulai main benar praktek ke saham ya Pak ya, gaib gitu. Kan waktu pas dulu Okti belajar itu Okti gak dapet ya Pak ya, cuman tapi ada Okti dapat di pelatihan perbankan gitu. Gimana kita jadi teller sama customer service gitu. Nah, kalau saran sih kayak basic-basic Microsoft Excel itu kayaknya utama kayaknya Pak ya, harus ini. Soalnya teman Okti ada yang di Fakultas Teknik gitu Pak ya. Tuh, teknik apa gitu, dia tuh udah praktek sampai ke Microsoft Excel gitu. Prakteknya. Betul. Dan ini juga sempat saya ngobrol kalau nggak salah dengan beberapa teman-teman himpunan. Di sini juga ada, saya rasa teman-teman himpunan katanya ingin menginisiasi mengadakan pelatihan Excel. Karena ternyata masih lah, paling tidak saat ini masih diperlukan kalau di tingkat operasional, mengoperate sesuatu dari segi Excel. Karena Excel itu paling umum digunakan untuk, paling umum dari segi analisis keuangan sederhana lah bisa masuk Excel. Tapi Excel juga bisa powerful sebenarnya. Jadi pentingnya pendekatan theoretical seperti itu gambarannya. Apakah Teokti masih join ke Freeze kah ini? Oke. Sudah join lagi. Tadi agak sedikit ke Freeze, tapi saya lihat di saya yang unstable malah. Mudah-mudahan masih teman-teman juga, saya ingatkan ke teman-teman kalau yang ingin tanyakan boleh melalui fitur chat box ya. Ditanyakan, nanti saya sampaikan ke Teh Okti. Dan mungkin sedikit saya ingin menyinggung masalah customer engagement, keterkaitan dengan customer gitu ya, ataupun bagaimana sih kita ini merasa customer ini adalah bukan lagi sekedar raja customer itu ya, tapi juga sebagai teman gitu, yang bisa diajak sharing gitu, ataupun cerita, berbagi dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi cerita bahwa ternyata lebih jauh lagi adalah kalau kaitan dengan pekerjaan teman-teman nanti, misalkan yang bekerja di bidang apapun itu, kaitannya dengan customer misalkan, perlu meningkatkan rasa empati yang mendalam. Tidak hanya rasa simpati. Kalau simpati itu berarti ketika saya turut simpati, turut berduka cita, atau misalkan turut prihatin, misalkan sekedar itu. Tapi empati adalah more than sympathy. Kita melakukan sesuatu ataupun action terhadap customer tersebut. Ada salah satu cerita menarik terkait masalah empati gitu ya. Salah satu perusahaan gitu ya di Jerman, terkenal dengan teknologi ya Jerman, dan juga terkenal dengan mobil-mobil mewah gitu. Mungkin udah nggak asing dengan Peugeot ataupun Mercedes-Benz ataupun BMW gitu ya. Dan itu pabrikannya adalah dari Chrysler Daimler, di mana ada salah satu cerita para eksekutif Chrysler Daimler ini merasa mobil Mercedes-Benz ini sangat diasosiasikan dengan masyarakat ataupun generasi baby boomers kelahiran 60-an. Padahal kita sekarang masyarakat umumnya udah di generasi milenial dan centennials ya. Millennials dan centennial, post millennials. Gimana caranya si Mercedes-Benz ini bisa meraih pasar masyarakat muda yang baru. Karena kan nggak mungkin ya terus menargetkan pasar yang udah kelahiran 60-an ataupun 50-an yang notabene udah sangat tua gitu. Perlu mencari target pasar yang baru. Dan Chrysler Daimler ini ataupun para eksekutifnya terbang ke Amerika. Di mana ketika mereka terbang ke Amerika, jelas tujuannya kemana adalah ke Silicon Valley, Lembah Valley. Di mana kalau kita mengiblat teknologi sih pasti semua di sana di Silicon Valley Amerika. Semua startup teknologi, Microsoft, Apple, kemudian Google, semua kan di sana di Silicon Valley.
untuk berguru lah terhadap teknologi-teknologi. Ditemuilah di sana dengan salah satu inovator ataupun konsultan inovasi. Gimana sih caranya kita bisa engage dengan kaum millennials, bisa engage dengan kaum centennials? Gimana sih produk-produk kita biar laku gitu? Dibuatlah simulasi bahwasanya para eksekutif tersebut berjumlah 10. Para eksekutif tersebut berjumlah 10. Kemudian ditemukanlah dengan para target market anak-anak muda Amerika 10 juga. Di sana mereka diminta untuk saling berdiskusi, wawancara, untuk saling mengetahui satu dengan yang lainnya apa sih yang diinginkan customer anak-anak muda seperti itu. Ternyata sebagian besar dari mereka tidak lagi menginginkan mobil-mobil mewah seperti itu. Jadi ternyata pasarnya tidak lagi menginginkan mobil-mobil mewah, seperti sudah sedikit berubah. Dan diketahui lebih jauh lagi adalah setelah sesi sharing dan discussion itu selesai, ya, sharing session discussion itu selesai, konsultan ataupun inovator di Silicon Valley ngasih uang ke beberapa eksekutif dari Chrysler Daimler sebesar sekitar $50 atau $5 gitu. Dikasihlah, silahkan belikan sesuatu, kemudian berikan yang terbaik untuk para customer Anda. Customer-nya tadi jelas ya, customer-nya adalah para anak muda Amerika. Seperti itu. Ketika para eksekutif tersebut di Amerika ya, eksekutif tersebut di Amerika, apa yang mereka beli, sebagian ada yang beli pernak-pernik Amerika, dikasih ke orang Amerika lagi, gak nyambung ya tentunya ya. Ada yang beli pernak-pernik Amerika, tapi ada juga satu yang beli buku ternyata, beli buku kewirausahaan. Dan uang kembalian tersebut diselipkan di buku, diberikan kepada yang namanya customer tadi setelah diskusi. Setelah ditelusuri, ternyata kalau yang ngasih tadi adalah pernak-pernik Amerika, buat apa? Karena mereka orang Amerika juga, buat apa juga? Jadi si eksekutif tadi masih hanya berfokus pada dirinya sendiri, belum berfokus terhadap si calon customer. Tapi ada eksekutif yang membelikan buku, disisipkan kembalian, ternyata setelah sharing session, si customer tadi ataupun anak muda tadi itu ingin jadi seorang entrepreneur, ingin jadi seorang pebisnis. Curhatlah di sharing session di sana. Klik, ternyata seorang senior eksekutif tersebut tahu apa yang diharapkan, dibelikanlah buku kewirausahaan dan sedikit uang tadi. Kira-kira saya ingin nanya Teh Okti, kalau uang tadi tujuannya untuk apa sih kira-kira Teh Okti? Diselipkan uang kembalian tadi. Menurut Teh Okti kira-kira. Kenapa? Investasi Pak, modal awal. Untuk investasi modal awal. Tapi terkait modal awal tentunya tidak sebesar itu ya, tidak cukup kalau hanya sekedar kecil seperti itu, nggak seberapa. Tapi lebih jauh lagi adalah rasa empati yang diselipkan, rasa dukungan ataupun support yang diberikan. Adanya buku dan juga adanya dukungan kecil, itu adalah bentuk dukungan kecil. Jadi pentingnya untuk empati kepada setiap customer gitu ya, seperti itu gambarannya. Nah ini kaitannya dengan lembaga jasa ya, karena Teh Okti adalah lembaga jasa asuransi perbankan gitu ya. Ini biar rasa empati ada nggak sih diajarkan di ataupun ada trainingnya gimana caranya agar kita tuh bisa approach ke customer gitu dari segi empati simpati, ada nggak sih Teh pelatihannya atau paling tidak pelatihan yang mendekati ke arah keinginan para customer gitu, ada nggak di sektor-sektor perbankan? Pelatihan secara teori sih ada ya Pak ya tentunya gitu. Cuman kan kalau prakteknya kita langsung gitu, jadi kita yang nanganin sendiri. Tapi memang benar kita tuh harus empati sama nasabah atau konsumen kita gitu Pak. Soalnya kalau nggak kayak gitu, apalagi asuransi, udah dia nggak mau dengar gitu Pak kan. Terus kayak waktu itu juga saya pernah kan ngobrol sama nasabah, dan dia tuh kayak, saya trauma katanya. Trauma sama udah pernah di asuransi ini, uangnya hilang, kayak gini-gini. Nah kita sebagai tenaga pemasar atau misalnya marketing, itu nggak boleh kayak yang
menyudutkan perusahaan tersebut juga, tapi kita juga harus empati gitu sama nasabahnya gitu. Terus kayak dengerin dulu gimana gitu. Terus oh iya Bu gitu, kayak ngerti gitu posisi ibunya gitu. Kalau misalnya dia teh udah trauma gitu Pak, istilahnya sama asuransi. Jadi ketika kita menawarkan produk juga kita nggak boleh maksa gitu. Jadi kayak yang iya Bu, kayak kita bahas dulu misalnya mengenai si masalahnya itu kayak misalnya apa dia tuh trauma, oh gitu ya Bu, mungkin karena ibunya gini atau gimana gitu Bu, saya juga turut sedih gitu, uangnya nggak bisa kembali lagi gitu. Nah kita agak bawa sedikit tuh produk kita gitu, jadi kayak bundling gitu, bukan bundling, kayak bukan dibandingkan, kayak diselipkan gitu ya, kayak kalau nggak diberikan produk baru kayak misalnya Pak, kalau misalnya di sini kita ada asuransi investasi misalnya Pak, tapi kita penempatan dananya jelas Pak, kita di fixed income gitu. Jadi kayak yang kita tuh ya harus empati dan nggak boleh maksa, intinya nggak boleh. Karena kalau misalnya maksa kita bukan empati, tapi kesannya nanti nasabah tersebut jadi kayaknya apaan sih gitu, udah aku nggak percaya gitu, tapi terus gitu. Ya ngerti aja gitu, pengerti dulu. Nanti juga kalau lambat laun kita ngobrol terus cari gali lebih dalam kebutuhan dan keinginannya apa, nanti juga nasabah bakal nanya gitu Pak. Nah, nanya itu kita harus jawab dengan baik dan selipkan gitu. Betul. Jadi harus tidak hanya sekedar fokus terhadap produk kita, tapi gimana caranya kita ini empathy ataupun care terhadap customer ataupun lawan bicara kita. Dan kalau customer sudah merasa perusahaan ataupun produknya ngerasa peduli ataupun care, dia akan kembali lagi karena ngerasa oh saya dipedulikan nih sama si perusahaan ataupun produk yang saya beli di sana, jasa di sana. Itu kejadian tuh waktu saya beberapa hari lalu. Kebetulan saya sedang mengurus penyetaran ijazah saya. Kebetulan saya S2 saya kan kemarin dapat double degree di Perancis juga. Saya kebetulan udah agak lama itu waktu udah 2016 sebetulnya. Saya baru ngurus penyetaraannya kemarin di Dikti di kementerian, baru sempat gitu. Dan di situ saya klik ternyata customer engagement tuh ataupun empathy itu di sana itu. Awalnya ketika dengar telepon itu ngerasa kesan kita kok kayak Judas ya, selalu ada pikiran kayak gitu dari customer tuh. Kalau suaranya agak sedikit tinggi ataupun ketus dan lain sebagainya. Tapi setelah ditelisik lebih jauh lagi, oh ternyata cukup kooperatif, ngasih pengarahan, kemudian sabar, ngasih arahan dan lain sebagainya. Di situ saya ngerasa wah asik nih, ternyata dipedulikan, ternyata saya sebagai seorang ya taruhlah konsumen yang ingin perlu jasa mereka seperti itu. Dan bahkan dijelaskan caranya, Bapak harusnya ada kekurangan di sini. Oh, seperti itu. Dan bahkan setelah saya tutup, oh iya baik Bu, akan saya coba siapkan dulu. Ditelepon lagi saya oleh pihak mereka langsung, bukan saya yang menelpon, tapi mereka menelpon saya dan diselipkan kata-kata di sana adalah silakan Pak dipersiapkan terlebih dahulu, tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh ditelepon saja kami kembali. Nah, klik di situ tuh saya kena. Sepedulinya itu terhadap yang namanya konsumen, seperti itu. Jadi perlunya meningkatkan rasa empati terhadap konsumen kita. Jadi terkadang kalau jadi seorang pebisnis atau pedagang pun yang penting terjual beres udah. Tapi nggak hanya sekedar itu, kita perlu tahu apa sih reaksi dari konsumen kita, suka atau enggak, kemudian apa pendapatnya dan lain sebagainya. Itu ternyata penting. Dan kalau dikaitkan lagi dengan sektor-sektor ya, kata Okti kan di perbankan, asuransi kan jasa semua. Kemudian yang kaitan dengan produk dan services itu adalah hotel gitu ya, ataupun misalkan di bidang penerbangan, artinya benar-benar harus sangat-sangat care. Bayangkan kalau di penerbangan para pramugarinya cuma modal cantik, tapi pada manyun terus
Misalkan, coba bayangin sama teman-teman, pasti kan kabur tuh seperti itu. pasti kabur gitu. Jadi perlunya untuk customer experience, ketika customer ini merasakan feeling yang menarik menggunakan produk tersebut. Sedikit disclaimer mungkin buat teman-teman semua, saya dapat ilmu tersebut di channelnya Pak Dr. Indrawan Nugroho. Kalau mau cari gitu ya, teman-teman bisa cari juga di situ. Banyak ilmu tentang inovasi kurang lebih seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan juga Teh Okti mungkin di akhir-akhir dikaitkan dengan dunia pendidikan ya gitu Teh. Khususnya kan kita semua FEB Unpas gitu ya. Ada yang alumni, ada yang juga yang masih kuliah. Saya khawatir gitu Teh, ini hanya sekedar pandangan saya, dunia kampus juga kan jasa ya, betul ya Teh Okti? Menawarkan jasa pendidikan. Saya khawatir beberapa dunia pendidikan di sini hanya berorientasi terhadap mempersiapkan diri mereka agar akreditasi bagus, fasilitas bagus, segala sesuatu bagus dipersiapkan. Tapi ternyata kurang memperhatikan konsumen utama. Konsumen utama kita adalah mahasiswa. Jelas, bukan siapa-siapa lagi. Gimana caranya mahasiswa tersebut ngerasa ingin balik lagi, dan sampai direkomendasikan misalkan kayak Teh Okti ke adiknya. Misalkan, perlunya service excellence ataupun customer experience berkaitan dengan service. Jadi khawatir kalau misalkan para kampus-kampus ini nggak sadar terhadap bahwa konsumen utamanya adalah mahasiswa gitu ya. Khawatir mahasiswa-mahasiswa ini tidak merasa bagian dari kampus tersebut atau memilih kampus lain atau memilih media-media pembelajaran lainnya seperti itu. Nah, ini masukan mungkin dari Teh Okti gitu ya terkait masalah gimana sih mungkin yang bisa dikaitkan dengan dunia kampus, gimana sih cara pendidik atau misalkan kampus bisa men-treat gitu ya, memperlakukan para mahasiswanya agar mahasiswa ini memang juga konsumen juga gitu. Merasa mahasiswa ini penting juga. Ada nggak sih cara-cara ataupun tips mungkin masukan dari Teh Okti barangkali dikaitkan dengan industri Teh Okti? Kalau misalnya itu kan jadi kayak yang gimana cara kita sebagai tenaga pendidik membuat mahasiswa puas dengan apa yang diberikan sama universitas sampai supaya mereka itu bisa merekomendasikan atau bahkan trust-nya gitu sama Universitas Pasundan gitu ya. Betul. Saya sendiri ya saya memang dari dulu pengen masuk Unpas kalau misalnya swastanya ya Pak ya, karena ya emang udah kayak dari namanya Universitas Pasundan, oh ini bagus gitu. Pas dilihat lagi emang pas saya kuliah kayak gitu, fasilitas yang diberikan juga bagus, terus yang tenaga pendidiknya juga bagus gitu, sama lingkungannya juga nyaman. Jadi kalau misalnya untuk cara buat bikin mahasiswa puas, mungkin bisa lebih kayak yang kita tuh diakui gitu sama universitas misalnya Pak. Jadi caranya kita tuh emang bagian dari Unpas, jadi nggak dihirauin gitu. Jadi mahasiswa tuh kayak yang dirangkul gitu Pak. Jadi dirangkul, jangan sampai misalnya kayak kita sebagai tenaga pendidik ngajar cukup sebatas ngajar gitu ya Pak. Tapi memberikan pas di belajarnya itu nyaman gitu, kondisi nyaman. Nah, sebenarnya kita ngajar dan nyaman itu tuh salah satu cara buat mahasiswa tuh betah dan puas gitu sama kampus kita gitu. Jadi ya sebaiknya lebih aware aja sih Pak kalau misalnya buat peningkatan ke depannya gitu. Oke, jadi yang saya garis bawahi adalah membuat mahasiswa ini nyaman ketika di kuliah kampus, baik online ataupun offline. Sebenarnya saya rasa masih bisa disiasati sebenarnya, baik online ataupun offline. Tapi terima kasih nih insights-nya Teh Okti, betul ya, karena ada beberapa dosen yang memang ketika masuk ataupun online atau offline tuh ya silakan buka buku sekian gitu ya, tugasnya seperti apa, itu udah mahasiswa biasanya udah down duluan, betul ya Teh, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya coba langsung kerjakan ini, jadi kayak kaget.
Ya, itulah menurut saya itu masih pendekatan-pendekatan lama yang mungkin udah kurang relevan dengan dunia saat ini. Karena mahasiswanya sekarang memang sudah di generasi-generasi yang usia-usia muda gitu, tidak lagi pendekatan-pendekatan terdahulu. Iya. Sekarang tuh kayak lebih ke ya mahasiswa-mahasiswa sekarang kan anak-anak muda sekarang udah kayak lebih kritis gitu ya Pak pola pikirnya gitu. Jadi kayak lebih enak kalau misalnya kita diajak ngobrol secara ini gitu ya Pak, yang ngobrolnya enak gitu, enggak secara teoritis yang kaku banget gitu Pak. Karena saya rasa anak-anak muda sekarang tuh semangatnya besar gitu, walaupun nggak ditampilkan gitu. Buktinya sekarang banyak pengusaha wirausaha muda. Kan mereka waktu di kuliah diem, pas gitu Pak. Betul. Hebat. Betul, gitu. betul. Ya, jadi satu poin yang saya peroleh adalah lebih care lagi terhadap mahasiswa, paling tidak dari perspektif saya dulu. Kemudian ke lembaga dan universitas. Jadi memang perlu men-treat mahasiswa seperti service excellence lah ya. Service excellence kepada para mahasiswa. Saya pun memang jujur masih sangat perlu belajar. Kalau saya sebetulnya kalau misalkan contoh ya mencoba seperti hal-hal seperti ini pun salah satu bentuk inovasi kecil saya lah untuk sedikit memberikan warna baru di pengajaran, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya harapan saya buat teman-teman di sini dapat ilmu-ilmu baru nih dari Teokti terkait ekonomi syariah, terkait apply pekerjaan, pengalaman pekerjaan, karena bisa dikatakan Teokti ini bisa dikatakan sudah bekerja ya, walaupun masih muda gitu ya, tapi sudah terjun di dunia kerja seperti itu, walaupun memang pengalamannya belum tinggi itu, belum banyak puluhan tahun atau belasan tahun gitu ya, tapi Teokti di sini sudah ada yang bisa di-sharing ke teman-teman semua seperti itu. Jadi penting saya ngundang Teokti karena belum jauh kondisinya lulusan Teokti ini dengan teman-teman gitu. Jadi ada link yang bisa dikaitkan, kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir Teokti lagi mengenai motivasi ataupun kalau motivasi agak kesannya kayak mengguru ya, tapi lebih ke arah tips lah ya, tips ataupun cara-cara yang bisa dilakukan karena teman-teman di sini variatif ya untuk angkatannya dari mungkin semester 3 sampai semester 7. Apa sih yang harus dilakukan di tatanan semester masing-masing ini yang bisa dilakukan ketika dunia kerja itu klik gitu, ataupun sukses ataupun banyak yang nyari dari pekerjaan. Ada nggak sih tips-tipsnya Teh Okti? Mangga, silakan. Tips-tipsnya dari saya, ini kan teman-teman di sini ya sama-sama berjuang dan ada yang mau lulus juga gitu. Nah kalau misalnya untuk bekerja sendiri, ya kan kalau misalnya kita udah punya misalnya usaha atau gitu ya dilanjutkan. Kalau misalnya kita berjuang dari nol, misalnya kayak yang ikut rekrutmen kayak gitu, teman-teman di sini tetap semangat aja, jangan pantang menyerah gitu. Ibaratnya kayak kita ngerjain skripsi kan, kalau misalnya gitu-gitu aja, ngetik-ngetik aja gitu, bosen, jenuh gitu, terus kayak yang males, ya coba untuk kayak aduh aku nggak boleh gitu. Setidaknya 1 hari kalau misalnya mau apply lamaran, 2 kalau nggak 1 gitu. Tapi tiap hari ada biar kayak ya nggak males, terus jangan baper atau jangan putus asa gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ditolak sama perusahaan atau misalnya nggak ada panggilan, itu kita jangan kayak yang langsung aduh aku nggak dapat panggilan kayak gitu, aduh aku gini gitu, jangan gitu ya, tetap semangat aja sambil introspeksi diri, belajar juga kan sekarang juga di YouTube udah banyak YouTuber yang bahas tentang gimana caranya wawancara yang baik kayak gitu, terus
ya pesan saya tetap semangat sih Pak. Mau itu belajar, skripsi, atau mau cari kerja, intinya kita harus semangat, mau berusaha dan sabar. Oke. Simple tapi memang harus dilakukan ya, teori tadi. Ya, Memang jangan harus dilakukan. gitu. Kan kita juga pengen hasil yang bagus, kita juga nggak boleh males gitu, harus ada effort yang dikeluarkan gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak nih Teh Okti atas gak kerasa sudah dari jam 9-an ya. Sekarang udah jam 10.45. Mungkin sekitar 1 jam, 2 jam kurang gitu ya. Kita berdiskusi tentang banyak hal, tapi kalau kita buat simplifies di akhir diskusi kita ini, intinya saya memperkenalkan Teh Okti di sini untuk memberikan insight baru buat teman-teman mahasiswa di sini ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika di dunia kerja, dan Teh Okti ini di bidang asuransi dan perbankan syariah, tips dan trik, dan segala sesuatunya itu benar-benar lab-nya adalah kehidupan, bukan lab kampus lagi. Karena Teh Okti sudah mengalami hal tersebut. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang buka mata, buka pemikiran, buka telinga, jangan hanya berpikir bahwasanya oh cukup IPK besar, oh cukup nilai besar, ini cukup. Banyak hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Dan tidak lagi hanya sekedar mengandalkan kampus, bisa jadi kampus masih banyak kekurangan diakui. Tapi gimana caranya keterbatasan itu kita bisa refleksikan dengan diri kita sendiri yang cari-cari pelatihan ataupun skill-skill yang ternyata tuh dibutuhkan tadi dikatakan Teh Okti. Excel, perpajakan, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Penting, kurang lebih seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Mungkin penutup dari Teh Okti sedikit, mungkin beberapa kalimat tentang podcast ini ataupun tentang apapun itulah, mangga boleh penutup dari Teh Okti. Ya, sebelumnya saya makasih banget gitu ya Pak ya, teman-teman di sini sama Bapak juga gitu. Saya senang sih, ya nggak bisa diungkapin gitu ya Pak ya. Partisipannya juga nggak berkurang gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga aja dengan saya sharing di sini bisa nambah semangat buat teman-teman untuk kedepannya gitu. Rezeki itu emang udah ada yang ngatur gitu, cuman kan kita juga harus menjemput rezekinya gitu. Kita nggak bisa diam di situ terus gitu. Dan saya harap podcast ini bisa terus ya Pak ya. Jadi kayak banyak sharing kan, banyak ilmu juga ya Pak ya yang didapat gitu. Karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda gitu. Dan ya makasih banyak gitu. Sama Bapak juga udah mau ngajak Okti sharing gitu di podcast ini. Iya. Betul. Ya, masih kecil-kecilan lah Okti gitu. Jadi tujuan utamanya tadi ya, saya nggak mikir dulu jauh, tapi lebih ke arah mengeducate teman-teman Unpas ini, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya Teh Okti. Ini kalau boleh mungkin nanti disclaimer, barangkali nanti ada yang nanya Teh Okti terkait pekerjaan di Bank Syariah dan lain sebagainya, tentunya boleh ya Teh Okti ya. Saya simpan kontak aja di chat ya Pak ya gitu. Boleh kalau memang Teh Okti bersedia, mangga gitu. Jadi kalau ingin sharing ataupun terkait di asuransi syariah ataupun perbankan syariah ataupun link koneksi kerja silakan gitu. Jadi tidak hanya ilmu, biasanya saya kemarin juga menghadirkan beberapa narasumber tapi langsung teknis, kontak ataupun email dan lain sebagainya yang bisa ditanyakan seperti itu. Jadi silahkan teman-teman tuh udah dikasih juga sama Teh Okti mengenai ada IG-nya gitu ya, dan nomor kontaknya barangkali ingin. Karena penting ya Teh Okti untuk memperluas jaringan networking sekarang ini. Email mau nggak Pak? Nomor telepon. Saya rasa nomor telepon Teh Okti sudah cukup karena sudah terkoneksi dengan WA ya di situ ya. Iya Pak, soalnya saya aktifnya di WhatsApp sama Instagram. Jadi kalau ada apa-apa boleh. Ya kalau misalnya mau sharing atau lebih kan ya Pak, kalau di betul. Misalnya, Iya.
gimana gitu. Banyak hal tentunya ya, bukan hanya sekedar apapun itu, intinya memperluas silaturahmi, memperluas koneksi, jaringan, dan lain sebagainya. Tentunya banyak hal. Oke, saya rasa teman-teman sekedar make sure apakah masih hadir semua di sini, teman-teman semua, mahasiswa? Ada Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, dan saya apresiasi teman-teman yang sudah hadir sampai dengan detik-detik terakhir ini. Dan sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak kehadirannya buat Teh Okti atas sharing sessionnya kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya di kelas saya. Gitu. Mudah-mudahan Teh Okti juga sehat selalu, gitu ya. Mudah-mudahan lebih sukses lagi di karir ke depannya. Seperti itu. Bapak juga ya, dan beserta teman-teman di sini. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan tetap semangat. Itu yang saya suka, kata-kata semangatnya nggak pernah lepas dari Teh Okti gitu. Secara tidak langsung itu terrefleksikan semua ke alam bawah sadar pemikiran kita. Juga kita harus semangat terus gitu. Iya. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mangga, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Teh.